Pada tanggal 13 April 2025, POGI Cabang Surabaya menggelar acara Halal Bihalal dalam rangka Idul Fitri 1446 Hijriah. Acara diawali dengan tausiah dari Ustadz Kiai Haji Imam Hambali yang mengajak para hadirin untuk merefleksikan makna Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tausiah, acara dilanjutkan dengan seminar singkat bertajuk Sian Klinik yang mengangkat tema Safeguarding Maternal Health, the Importance of Influenza and Tdap Immunization. Dalam momen ini, POGI Cabang Surabaya juga menyambut para anggota baru yang telah bergabung. Dengan harapan kehadiran mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Suasana berlangsung penuh kehangatan dan keakraban. Para guru besar, senior dan sejawat yang hadir berbaur serta bercengkrama dalam nuansa silaturahmi Idul Fitri. Semoga kebersamaan ini semakin merekatkan tali persaudaraan antar sejawat SPOGI dan memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kesehatan serta keselamatan ibu dan bayi. POGI Cabang Surabaya. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, yaitu acara diskusi santai mingguan mengenai topik layanan obstetri dan ginekologi sehari-hari selama 1 jam. Acara diskusi santai setiap hari Rabu pukul 10 dan pukul 11 hingga pukul 11. Dan hari ini atau pada minggu ini adalah Tanya Apa Saja bertemakan dari divisi obstetri dan ginekologi dari onkologi ginekologi, dan telah hadir di tengah-tengah kita para pakar semuanya. Yang pertama tentunya guru kita semuanya, Dr. Puji Hartono, spesialis obgyn konsultan onkoginekologi. Selamat pagi, Dok. Dan juga dua narasumber hari ini. Yang pertama adalah Dr. Hari Nugroho, spesialis obgyn konsultan onkoginekologi yang hari ini kebetulan menggantikan Dr. Pramana karena kondisi yang kurang fit. Dan yang kedua adalah Dr. Birama Robinda Prasta, spesialis obgyn konsultan onkoginekologi. Dan hari ini temanya insya Allah juga menarik mengenai faktor risiko atau faktor prognostik dari
kanker ovarium. Jadi mungkin karena kita tahu bersama ya sebenarnya kanker ovarium ini kan katanya kan yang silent atau lady killer ya. Jadi seringkali datang kalau mungkin bulan di Sutomo dalam kondisi ya, sudah levelnya tinggi atau misalnya eh, stadiumnya tinggi. Jadi mungkin hari ini dari narasumber baik Dokter Hari maupun Dokter Birama bisa berikan insight kira-kira deteksi dini apa yang bisa kita lakukan paling tidak untuk mengurangi severitas dari kasus-kasus kanker ovarium yang ada yang mungkin nanti juga akhirnya juga dirujuk juga ke Dr. Stomo. Ya, mungkin itu saja. Kami selalu persilakan kepada seluruh peserta bila mana ingin bertanya bisa berdiskusi langsung dengan memanfaatkan fitur Q&A atau bisa juga dengan raise hand bila diskusi langsung dengan narasumber dan moderator atau bisa menggunakan juga kolom chat. Dan jangan lupa hari ini saja sampai di akhir maksimal jam 12 malam untuk bisa mengakses pelataran sehat untuk bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes. Kebetulan hari ini Dokter Brahmana sedang tadi berhalangan oleh karena kondisinya yang kurang fit, jadi mungkin kami langsung serahkan acara kepada moderator yaitu Dokter Pujo untuk bisa membawakan acara. Monggo dok. Baik, terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh. di sini Dr. Hari Nugroho, Dr. Birama, dan Mas Hari. Selamat pagi semuanya para peserta tanya apa saja. Ini sudah yang ke-205 saya kira. Luar biasa. Kali ini kita akan membahas mengenai si ovarium. Kita tahu ya si ovarium sampai sekarang masih menempati urutan kedua ya untuk kanker ginekologi. Urutan ketiga untuk kanker pada wanita saya kira setelah breast, cervix dan ovarium. Ya di hampir di semua tempat ya meskipun di negara maju kita tahu bahwa si ovarium ini seringnya terdeteksi pada stadium yang lanjut. Sehingga sampai sekarang si ovarium masih tetap disebut sebagai lady killer ya. Kemudian uniknya si ovarium ini berada di daerah rongga yang sangat dekat hubungannya dengan tempat-tempat lain. Bahkan yang sekarang sebetulnya si ovarium itu sudah nomenklaturnya sudah CA tuba, ovarium, dan peritorium. Jadi memang di sekitar itu semuanya. Dan ini yang memungkinkan penyebarannya kemana-mana. Dari Surveillance of Epidemiology and Result, itu rata-rata memang 5-year survival itu hanya 50%. Yang lokal cukup bagus saya kira 93, yang regional 75%, sedangkan yang distant metastase itu memang 31. Dan cukup sering juga disertai dengan recurrent ya. Recurrent, sehingga kadang-kadang ukurannya pasti akan setelah dioperasi, di kemo, kemudian kumat lagi, di kemo lagi sampai ya cukup menderita. Tetapi ini tantangan saya kira bagi kita. Kalau kita bicara mengenai topik pagi ini tentang prognosis, cuman saya nggak ngerti ya, prognosis utama ya, berarti ada yang nggak utama. Mungkin kita bicarakan masalah prognosis. Sebenarnya prognosis itu yang kita nilai adalah survival dan disease free ya. Dan banyak sekali ditentukan antara lain oleh biologi tumor, marker-marker jenis dan sebagainya. Kemudian sampai sekarang saya kira sudah sangat personal ya. Jadi nggak semua orang kanker ovarium itu markernya sama. Ada yang ininya positif, tetapi orang lain enggak. Jadi pengobatannya pun juga di era precision medicine ini juga sangat personal. Ya. Kemudian faktor yang kedua adalah extent dari penyakitnya. Ya kita tahu bahwa rata-rata bisa saya sebutkan tadi kalau stadium awal itu masih 93%. Ya. Tetapi kalau sudah lanjut ya sudah. Nah, jadi tergantung dari extent penyakitnya sendiri, dan yang ketiga tentunya kondisi tubuh ya.
kondisi tubuh dari pasien, bagaimana respon terhadap kemo dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya faktor yang lainnya adalah terapi yang sudah dilakukan. Bagaimana operasinya, operasi di mana dan sebagainya. Baik, untuk lebih detail, lebih jelasnya, saya kira barangkali Dokter Hari dan Dokter Wirama nanti bisa menyampaikan outline sedikit. Silakan Dokter Hari Ya, dulu. baik, izin Dr. Buco, terima kasih waktunya. Saya sedikit slide share aja. Saya posisinya di sini menggantikan Dr. Brahmana. Jadi tadi baru diganti, ini habis umur ada waktu setengah jam bikin beberapa slide, Dok. Jadi saya mau diskusikan tentang faktor prognosis dari kanker ovarium ya. Mungkin sedikit aja. Kalau prognosis itu sebetulnya ramalan ya, akan terjadi seperti apa ke depannya ini. Prognosis ini kata-kata yang sering kita pakai untuk dunia medis. Nah, ini untuk prognosis kanker ini agak sulit ya, karena nanti kalau kita ngomong terapi kanker, ujung-ujungnya pastinya kan, loh, apakah kalau di terapi pasiennya, maaf, tidak meninggal gitu ya? Ya mungkin kita tetap meninggal ya. Cuman kita punya ukuran yang lain, yaitu kita untuk memperpanjang pasien bebas dari tumor dan hidupnya lebih panjang. Karena itu sering kita pakai nanti untuk mengukur prognosisnya dan untuk mengukur terapi kita apakah bermanfaat, atau bagaimana kita lebih baik dengan dua hal ini, progression free survival dan overall survival. Dan yang biasanya lebih awam itu 5 year survival. Berapa persen pasien tersebut dalam 5 tahun akan survive. Seperti katakan Dr. Pujo tadi dari data SIR, yang 2024 ini 5 year-nya relatif ya, semua kasus dikumpulkan itu sekitar cuman 50%. Dan ini kasusnya itu sebetulnya nggak banyak, cuman 1%, cuman fatality-nya tinggi, hampir lebih dari 60% pasien yang terdiagnosa kanker ovarium itu meninggal. Ini data di negara maju di Amerika Serikat, di negara yang kita mungkin lebih buruk lagi ya. Ini batasan umum, secara umum, kalau misalnya terdiagnosa dini, 80% itu akan bebas dalam 5 tahun. Itu bagusnya. Tapi sayangnya lebih dari 80% bahkan di negara-negara maju itu terdiagnosnya stadium 3 dan 85% akan kambuh ya. Jadi masalahnya kanker ovarium kayak gitu. Awalnya akan respon dulu dengan platinum, tapi suatu titik akan resisten. Jadi itulah yang menyebabkan ovarium itu yang dibilang Dr. Pujo tadi, silent killer. Nggak ada keluhannya, tiba-tiba ke diagnosa dari stadium yang lanjut. Dan kita nanti prognosisnya kita sepakati dulu, kita pakai overall survival. Jadi ini lamanya pasien hidup setelah terdiagnosis. Jadi kalau misalnya masih hidup, dia akan digrafik 100%, begitu meninggal, atas penyebab apapun sayangnya, dia akan dikeluarkan dari grafik. Yang kedua, ini yang baru lagi, progression free survival. Jadi nggak cuma dia hidup atau mati, tapi ada kriteria tambahan. Jadi yang dikeluarkan dari grafik adalah ketika meninggal atau kambuh. Jadi kalau dia progres, dia dikeluarkan. Jadi itu key performance indicator yang lebih baik. Sekarang kita lihat yang pertama ya. Jadi kalau kita lihat grafik seperti ini, makin atas grafiknya, makin 100% hidup atau nggak kambuh itu makin baik ya. Jadi nomor satu ini adalah stadium. Kalau kita lihat 5 year survival, makin tinggi stadiumnya, makin rendah 5 year survivalnya. Ini dilihat dari grafik secara lebih objektif. Stadiumnya makin rendah, overall survivalnya makin flat. Stadiumnya makin tinggi, overall survivalnya makin turun. Yang kedua adalah tipe histologi. Tipe-tipe histologi tertentu punya overall survival yang lebih baik dibanding tipe histologi yang lain. Ini dalam catatan penelitian ini dilakukan dengan terapi yang sama ya. Jadi dalam maksudnya begini, satunya ovarium tipe serus diterapi, satunya tipe ovarium sinus nggak diterapi. Itu nggak boleh dimasukkan grafik dengan homogenitas seperti ini. Jadi harus sama-sama diterapinya. Yang kedua, usia saat terdiagnosis. Makin tua usia, maka overall survivalnya akan makin rendah atau hazard ratio of death-nya ini semakin tinggi. Berikutnya adalah grade. Semakin tinggi grade-nya, maka secara signifikan angka overall survival-nya menurun. Tapi walaupun dikatakan beberapa statistik P-nya tidak signifikan. Tidak sesignifikan kanker-kanker yang lain. Kemudian diberikan terapi platinum atau tidak. Ada yang mengatakan cukup
signifikan ya. Terus ini yang sangat kalau tadi tanya Dr. Pujo ya, ada utamanya apa utamanya ya? Ini yang utama. Dalam artian yang impactful paling besar adalah kalau misalnya tidak ada residual tumornya. Ya, jadi kalau misalnya kita ovarium, kita operasi, residual tumornya nol, absen ya. Ini grafiknya paling flat. Kalau kurang dari 1 senti, tapi terlihat, maka grafiknya seperti ini. Kalau residual lebih dari 1 senti, seperti ini. Kalau tidak dilakukan operasi, seperti ini. Jadi kalau kita tanya apa yang paling signifikan untuk meningkatkan overall survival, jawabannya adalah absence of residual after the surgery. Terus yang terakhir adalah ECOG performance status. Jadi kalau misalnya performance statusnya buruk dari awal, maka overall survivalnya juga lebih buruk. Mungkin gitu aja Dokter Pujo, 5 menit dari saya untuk memancing diskusi. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Hari. Ya, jadi ya memang biologi tumornya sendiri, kemudian stadium sama keadaannya performance status saya kira yang menentukan. Dan tadi yang utama tadi residual tumor ya. Cuman sayangnya ya karena di daerah terbuka itu ya seringnya berisiko kalau kita habis-habisan. Baik, saya kira sudah ada pertanyaan, tapi sebelumnya mungkin Dokter Birama ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, siap, Dokter Pujo. Izin dok, apakah slide saya sudah tampil dok ya? Belum kelihatan. Sudah. Oh sudah, siap. Ya. Ini mohon maaf Dokter Hari, slide-nya belum saya ganti ya, masih Dokter Brahmana. Nggak Mohon maaf. apa-apa, santai. Ya. Jadi ini kebetulan saya pernah ngasih tentiran PPDS ya. Mohon maaf presentasinya mungkin 15 menit. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, para senior, para dokter spesialis, serta seluruh peserta webinar yang saya hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini topiknya yang dibahas adalah faktor prognosis utama kanker ovarium. Sebenarnya saya awalnya bingung apa ini kanker ovarium yang golongan yang mana seperti itu ya. Tapi paling enggak ini coba saya buatkan yang memudahkan dalam mengikuti jalannya presentasi ini. Saya akan tampilkan dulu susunan alur materi yang akan saya sampaikan dalam webinar ini. Jadi nanti mungkin ini poin-poin yang akan saya presentasikan hari ini. Ini nanti mungkin akan dimulai dengan klasifikasi. Jadi ini penting ya untuk menyamakan pemahaman kita sejak awal. Lalu faktor prognosis saya coba menjadi 4 kelompok. Faktor prognosis klinis, faktor prognosis histopatologis dan molekuler, staging dan beban tumor, kemudian respon terhadap terapi dan biomarker. Dan nanti bila masih ada waktu, saya akan membahas sedikit mengenai implikasi langsung terhadap pengambilan keputusan klinis, terutama tata laksana dan bagaimana komunikasi prognosis pada pasien, dan terakhir ringkasan dan take home message-nya. Baik, kita mulai dengan bagian yang pertama, klasifikasi kanker ovarium. Jadi pertama-tama penting bagi kita untuk membedakan 3 kelompok utama dari kanker ovarium karena prognosisnya sangat dipengaruhi oleh jenis histopatologi. Yang pertama adalah epithelial ovarian cancer. Ini mencakup 90% dari seluruh kasus kanker ovarium. Tipe ini yang paling sering kita temui namun sayangnya sering terdiagnosis pada stadium lanjut. Yang kedua adalah germ cell tumor. Ini biasanya menyerang wanita usia muda. Tipe ini memiliki prognosis yang relatif baik karena umumnya sangat respons terhadap kemoterapi, utamanya golongan platinum. Dan yang ketiga adalah cyst-coat stromal tumor. Umumnya tumbuh lambat namun mungkin subtipe tertentu ya seperti sertolileutic dan sebagainya itu dapat bersifat agresif. Untuk lebih memudahkan lagi akan saya berikan gambaran lokasi asal dari masing-masing kelompok utama kanker ovarium tadi. Yang pertama adalah epithelial ovarian tumor. Ini berasal dari epitel permukaan luar ovarium. Lapisannya tipis, menyelimuti bagian terluar dari ovarium. Ini merupakan sumber tersering kanker ovarium termasuk tipe serus maupun mucinous. Yang kedua adalah germ cell tumor. Ini berasal dari oocyte, yaitu sel telur yang terletak di dalam folikel ovarium.
Tumor jenis ini umumnya muncul pada wanita usia muda. Yang ketiga adalah sex coat stromal tumor. Misalnya sel granulosa dan sel TK ini mengelilingi oosit dan berperan penting dalam produksi hormon. Kemudian ada jaringan stromal tumor ini jaringan penunjang terdapat di sekitar folikel. Jadi dengan memahami lokasi dari masing-masing tumor ini, kita tentu saja lebih mudah membedakan karakteristik klinis dan biologis dari tiap tipe kanker ovarium. Secara tradisional itu dibagi seperti ini. Terbanyak tadi adalah epitelial 90% dan sisanya non epitelial. Epitelial itu sendiri 70% itu tipe yang serus. Namun ternyata pemahaman dari klasifikasi ini tidak cukup untuk menjelaskan heterogeneous klinis atau molekuler. Maka dari itu ada paradigma baru ya, klasifikasi yang saat ini digunakan yaitu membagi yang tipe epitelial ini tipe 1 yang berkembang perlahan dan stabil, sedangkan tipe 2 yang bersifat lebih agresif dan cepat. Termasuk di dalamnya ada high grade serous carcinoma. Yang ini mungkin mengandung mutasi P53 dan sebagainya. Jadi ini adalah klasifikasi yang mungkin memudahkan kita untuk melihat secara garis besar apa sih kanker ovarium itu. Kemudian setelah itu kita coba masuk faktor prognosis klinis. Ini faktor prognosis yang pertama. Jadi indikator yang paling sering kita nilai saat menghadapi pasien. Jadi ini juga sudah terbukti berkorelasi kuat dengan prognosis pasien. Yang pertama adalah usia saat diagnosis. Jadi secara umum pasien lebih muda cenderung memiliki respon terapi yang lebih baik dan survival yang lebih tinggi, terutama pada tumor germ cell. Yang kedua tadi sudah dibahas Dr. Hari mengenai performance pasien. Jadi dan termasuk komorbiditas ya. Jadi pasien dengan ECOG performance status yang buruk atau yang memiliki komorbiditas seperti gangguan jantung, penyakit kronis itu ternyata toleransi terapi yang lebih rendah dan prognosis yang lebih buruk. Dan terakhir ada juga kadar CA125 awal. Walau bukan satu-satunya marker, kadar yang sangat tinggi di awal diagnosis khususnya sekali lagi golongan epitelial itu seringkali mencerminkan beban penyakit yang besar dan berhubungan dengan resiko kekambuhan yang lebih tinggi. Kemudian berikutnya faktor prognosis histopatologis dan molekuler. Jadi ternyata aspek histopatologis ini juga penting. Pertama adalah tipe histologisnya. Jadi high grade serous carcinoma itu ternyata merupakan tipe yang paling umum pada epitelial dan sangat agresif. Tapi biasanya lebih responsif terhadap kemoterapi berbasis platinum. Kemudian ada mutasi genetik BRCA1 BRCA2. Jadi pasien dengan mutasi ini justru memiliki prognosis yang lebih baik dengan catatan karena menunjukkan respon yang baik terhadap kemoterapi platinum dan potensial untuk terapi target, misalnya penggunaan PARP inhibitor. Selain itu juga ada HRD. Kemudian berikutnya mengenai staging dan tumor burden ya. Jadi beban tumor ini sangat penting. Tadi sudah disinggung Dr. Hari. Yang pertama adalah staging figunya. Jadi ini adalah faktor prognosis paling kuat ya. Pasien dengan kanker ovarium stadium awal itu memiliki prognosis jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang didiagnosis pada stadium lanjut. Kemudian residual tumor setelah debulking surgery. Jadi ternyata banyak studi yang telah menegaskan, tadi Dr. Hari sudah menunjukkan grafiknya, bahwa R0 resection yaitu tidak adanya sisa tumor makroskopik merupakan prediktor terkuat untuk overall survival. Bahkan residual tumor yang kurang dari 1 cm pun memiliki prognosis lebih baik dibandingkan bila residunya lebih dari 1 cm. Dan ternyata ada juga mengenai efusi pleura dan asites yang masif itu juga menunjukkan beban tumor yang tinggi. Jadi juga berkorelasi penurunan respon terapi dan peningkatan resiko kekambuhan. Mari kita lihat tabel ini untuk melihat karakteristik subtipe kanker ovarium. Jadi tidak semua kanker ovarium itu memiliki karakteristik yang sama. Jadi misalnya kalau kita lihat dari stadium saat terdiagnosis, respons terhadap kemoterapi atau outcome jangka panjangnya. Sebagai contoh misalnya high grade serous ovarian cancer. Jadi ini subtipe yang paling sering 75% kasus. Sayangnya sebagian besar itu terdiagnosis stadium 3 70%. Prognosisnya buruk karena resiko relapsnya tinggi. Tapi kabar baiknya respon terhadap platinum sangat tinggi, sangat baik. Dibuktikan dengan objektif respon rate-nya mencapai 80%. Ini berbeda dengan misalnya clear cell ovarian carcinoma. Ini ternyata 70% ditemukan di stadium 1, stadium awal.
prognosisnya sangat baik pada stadium awal, tapi bila ditemukan pada stadium lanjut atau mengalami relapse, prognosisnya turun drastis ya, jadi buruk. Dan ini juga terkenal resisten terhadap platinum dengan objective response rate-nya kurang dari 30%. Begitu juga tadi golongan mucinous. Dari ketiga tipe ini saja kita bisa menggambarkan betapa pentingnya mengenali histologi tumor sejak awal karena keputusan terapi dan mungkin ekspektasi klinis ya prognosis kepada pasien itu bergantung pada profil histopatologisnya masing-masing. Kemudian prognosis yang terakhir adalah respons terhadap terapi dan biomarker. Jadi setelah upaya pembedahan, respon terhadap terapi sistemik ya kemoterapi itu juga salah satu penentu pada perjalanan penyakit. Faktor pertama adalah respon terhadap kemoterapi platinum. Ini utamanya sekali lagi pada tipe epitelial. Pasien yang menunjukkan complete respon setelah lini pertama kemoterapi itu ternyata memiliki peluang hidup lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengalami progresi atau saat atau segera setelah terapi yang disebut misalnya platinum refractory atau platinum resistant. Kemudian juga ada istilah platinum free interval. Jadi ini jeda waktu antara kemoterapi terakhir dan kekambuhan. Disebutkan bila lebih dari 6 bulan, pasien masih dianggap platinum sensitif dan berpeluang untuk merespon kemoterapi ulang. Namun jika kurang dari 6 bulan sudah kambuh, maka prognosisnya langsung turun ya. Dia cenderung buruk karena penyakitnya lebih agresif. Dan ada juga studi yang menyebutkan penurunan kadar CA125 pasca terapi. Ini terutama golongan tipe epitelial dengan kadar CA125 awal saat terdiagnosis itu tinggi. Jadi menurut beberapa studi, penurunan yang cepat dan signifikan seringkali berkorelasi dengan survival yang lebih baik. Meskipun pemeriksaan CA125 ini bukan protokol standar ya untuk surveillance kanker ovarium. Dari keempat faktor prognosis ini, coba saya singgung sedikit bagaimana implikasi terhadap manajemen. Jadi seluruh faktor prognosis yang telah kita bahas tadi bukan hanya untuk prediksi angka survival, tetapi juga sebagai landasan dalam menyusun strategi manajemen klinis yang lebih individual dan tepat sasaran. Jadi prognosis itu membantu kita nanti menyusun terapi yang lebih tepat, kemudian stratifikasi resiko, pemilihan terapi target, misalnya PARP inhibitor, tergantung BRCA atau HRD positifnya, kemudian keputusan antara operasi ini di operasi awal di upfront surgery atau kita kemo dulu setelah itu baru dilanjutkan operasi, itu juga tergantung prognosisnya yang kita perkirakan sebelumnya dan hingga rencana follow up yang disesuaikan tadi resiko kekambuhannya. Baik, terakhir sebagai ringkasan, saya ingin menegaskan kembali beberapa poin utama yang perlu kita ingat bersama bahwa prognosis kanker ovarium itu tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi beberapa faktor. Kalau melihat judulnya, faktor prognosis utama, menurut saya memang saya setuju sama Dr. Hari tadi, residual tumor, terutamanya pada pasien yang stadium lanjut, jadi yang dilakukan debulking surgery, dan juga staging jika memang dia didiagnosis sebagai early stage, itu merupakan prognosis utama dari kanker ovarium. Yang kedua, faktor-faktor ini bukan hanya bersifat prediktif, tapi juga praktis. Jadi dapat memandu kita dalam memilih pendekatan terbaik. Apakah pasien ini dioperasi segera atau kita kemoterapi dulu, dan apakah ada peluang untuk terapi target misalnya. Yang ketiga adalah stratifikasi resiko berbasis prognosis. Ini penting untuk praktek sehari-hari ya sebagai amunisi kita untuk KII kepada pasien. Karena kita juga akan lebih akurat untuk memprediksi kekambuhan dan mungkin menyusun strategi follow up-nya yang sesuai. Dan terakhir, dengan mengintegrasikan data prognosis ini ke dalam praktek klinis, kita meningkatkan peluang memberikan perawatan yang lebih personal, lebih efisien, dan tentu saja lebih tepat sasaran. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta webinar atas perhatian dan waktunya. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Birama yang sudah mereview sedikit tentang si ovarium, jenis-jenisnya, kemudian penanganannya, dan sebagainya. Baik, ini sudah ada langganan kita yang luar biasa ini, Dr. Haria Narotama. Ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, mohon bertanya, apakah ukuran tumor selalu berbanding lurus dengan tingkat keparahan dan prognosis ya ovarium?
Ya mungkin terkait juga dengan staging kira-kira. Apa ada hubungannya besarnya tumor? Kalau tumornya besar pasti. Yang kedua, faktor yang ini kondisi tubuh kita ya. Jadi personal statusnya bagaimana ya? Kira-kira ada hubungannya atau enggak? Ya, termasuk diet dan sebagainya. Monggo silakan Dokter Hari sama Dokter Irama. Monggo silakan. Baik, mungkin saya dulu aja, Dok. Ya. Eh, untuk ukuran tumor, tidak terlalu berpengaruh dalam hal outcome. Yang lebih berpengaruh adalah seberapa besar tumor tersebut bisa kita angkat. Jadi misalnya sama-sama terdiagnosis satunya 20 cm, satunya 50 cm, tapi 50 cm itu kita bisa R0 atau residual tumornya 0, tapi yang 20 cm tumornya nggak bisa kita angkat atau kita cuman bisa nyisakan 5 cm. Maka yang sisa 5 cm itu walaupun awalnya lebih kecil, itu lebih buruk prognosisnya. Jadi ukuran tumor pertamanya tidak terlalu mempengaruhi prognosis asal kita bisa melakukan terapinya. Kalau sama-sama nggak bisa diterapi, ya otomatis ukuran tumor lebih besar akan lebih buruk. Kemudian yang kedua, faktor lain seperti obesitas, penyakit penyerta, nah itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya eh, semua hal itu dirangkum dalam ekok performance status tadi. Misalnya punya penyakit macam-macam sampai ekok performance statusnya jelek, maka lebih buruk. Tapi kalau misalnya dia punya diabetes, hipertensi terkontrol, statistically nggak terlalu signifikan untuk melihat overall survivalnya. Mungkin simpelnya kayak gitu, Dok. Makasih. Dokter Ya, Wirama, ada yang ditambahkan mungkin? ya, Wirama? izin menambahkan dok. Yang pertama itu kan pertanyaan dokter Haria ini, misalnya semakin besar tumornya, apakah selalu berarti prognosisnya semakin buruk? Jadi dari presentasi saya tadi, ternyata ukuran tumor tidak selalu mencerminkan prognosis secara langsung. Jadi prognosis kanker ovarium itu lebih ditentukan stadium dan setuju dokter Haria tadi status residual tumor pasca operasi, termasuk histopatologis dan sebagainya. Jadi misalnya kanker ovarium jenis epitelial ini kan paling sering. Ukuran tumor besar belum tentu berarti penyakitnya lebih berat karena bisa bisa saja tumor yang besar ini dia di pelvis tanpa menyebar jauh. Sebaliknya tumornya kecil 5 cm tapi ternyata dia sudah menyebar ke peritoneum misalnya. Itu kan sudah stadiumnya sudah 3C. Jadi ini dan stadium yang lebih tinggi tadi berhubungan dengan prognosis yang lebih buruk termasuk juga residual tumor tadi. Jadi kalau dia operasi residunya lebih dari 1 cm dibandingkan kurang dari 1 cm itu sangat berbeda bermakna. Yang kedua, pertanyaannya adalah faktor-faktor prognosis lainnya seperti obesitas, DM, hipertensi, diet dan umur. Tadi sudah dijelaskan, misalnya usia itu memang dikaitkan menurunnya survival itu sudah terbukti secara epidemiologis. Kemudian komorbiditas itu termasuk tadi ekok performance-nya. Ternyata dengan adanya komorbid, ekok performance lebih buruk itu prognosisnya jauh lebih buruk. Mungkin itu dok tambahan saya dok. Terima kasih dok. Ya, ya, terima kasih. Ya, jadi kalau memang ukuran, kadang-kadang kita temui juga ya, tumornya kecil, tetapi sudah ya jebrot istilahnya, sudah keluar kemana-mana. Kalau kita USG, itu kelihatan tumornya nggak terlalu besar ya, tetapi di mana-mana sudah banyak cairan, dan ternyata spil dari tumor itu sudah nempel di mana-mana. Jadi kondisi itu tentunya berbeda dengan kondisi yang masih utuh, untul-untul, besar, tetapi nggak ada, belum belum lari kemana-mana. Kondisi umum saya kira sudah seperti yang dijelaskan tadi. Nah ini yang lainnya Dokter Indi ini, Dokter Indi juga rajin sekali ini. Ini terkait dengan deteksi dini, pencegahan sialoparium. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman ini? Itu untuk teman-teman di daerah. Ya, sekarang sepertinya dunia itu sedang banyak bicara mengenai sialoparium. Jadi pada saat si asar fix sudah berkurang di negara maju ya, sudah ada vaksin dan sebagainya, si ovarium ini sepertinya menjadi seolah-olah menjadi prioritas yang dan mulai dibicarakan juga tentang prevensi ya dan deteksi dini tentunya. Monggo silakan Dokter Birama dulu. Ya, siap dok.
Jadi dari Dokter Indi ini pertanyaannya yang praktis ya. Jadi poin-poin edukasi yang disampaikan dokter umum ini dokter umum. Jadi kan levelnya bukan spesialis untuk penyuluhan terkait kanker ovarium. Jadi menurut saya eh tentu saja waspada gejala dini yang sering diabaikan. Mungkin itu poin yang pertama. Keluhan-keluhan karena screening yang yang seperti kanker serviks adanya pap smear dan pencegahan primer sekunder itu kan tidak tampak pada kanker ovarium ini karena seringkali dia keluhannya minim. Jadi keluhan-keluhan awal misalnya mungkin keluhan kembung, nyeri panggul, mungkin ya sekedar anyang-anyangan tapi dia menetap itu mungkin harus di di follow up lebih lanjut. Terutama yang memiliki faktor risiko misalnya usia lebih dari 50 tahun atau yang riwayat keluarga dengan kanker ovarium atau payudara mungkin ibunya ada riwayat kanker yang sama. Kemudian mungkin ada riwayat endometriosis. Itu saya rasa beberapa edukasi yang dapat diberikan ya. Kemudian mungkin tambahan praktis ya pemeriksaan USG memang bila ada keluhan terkait kandungan seperti itu. Termasuk mungkin ya ikut kampanye dari WHO kan ada World Ovarian Cancer Day misalnya seperti itu. Jadi untuk meningkatkan kesadaran gejala awal, peningkatan diagnosis dini, seperti itu. Mungkin itu dok dari saya dok. Dokter Hari mungkin ada yang ditambahkan, Dokter Hari silakan. Ya, baik dok. Ini idenya Dokter Indi baik ya. Deteksi dini dan pencegahan ovarium. Untuk deteksi dini sampai detik ini, baik itu dengan metode USG rutin, periksa tumor marker rutin, atau apa ya, abdomen palpation rutin, belum ada yang bermakna secara signifikan. Jadi banyak, misalnya USG, banyak peneliti yang melakukan suatu populasi dilakukan USG teratur tanpa keluhan di USG, seperti pap smear tanpa keluhan di pap smear. Satu populasi yang homogen dengan populasi itu tidak dilakukan. Ternyata hasil akhirnya sama, Dokter Pujo. Jadi sama-sama populasi itu terdiagnosa dan melakukan USG secara rutin tidak meningkatkan early detection-nya. Jadi karena natural history atau perjalanan cerita kanker ovarium belum sepenuhnya diketahui, kita belum bisa menemukan deteksi dininya seperti halnya pap smear. Terus yang kedua, ada populasi juga diperiksakan CA125, satunya enggak. Ternyata tidak bermakna signifikan karena CA125 tidak spesifik hanya untuk kanker ovarium. Jadi bottom line-nya belum ada screening yang kita keluarkan untuk kanker ovarium tersebut cost-nya tinggi sekali, tapi ternyata tidak menurunkan terkejadian CA ovarium atau tidak meningkatkan deteksi dini dari CA ovarium. Jadi sementara belum ada. Yang kedua untuk early ini ya pencegahan ya, karena penyebab pastinya belum jelas, kita belum bisa melakukan pencegahan secara misalnya apa ya? Misalnya mencegah kanker paru, merokok itu kan jelas. Tapi kalau misalnya saya ovarium karena belum jelas, nggak tahu. Satu-satunya hal yang sudah di-approve sama FDA dan beberapa negara adalah melihat adanya kelainan gen mutasi BRCA. Jadi misalnya ada pasien saya ovarium tipe yang kemungkinan karena mutasi BRCA, maka dia dicek. Ternyata ada genetic mutationnya. Nah, genetic mutation tersebut keluarganya yang cewek juga dicekkan. Kalau ternyata beneran ada juga keluarganya, maka kita bisa melakukan profilaksis, mastektomi, sama ovarektomi seperti yang dilakukan Angelina Jolie. Itu aja dok. Sementara yang di approve lainnya belum ada. Makasih. Baik, ya tentang bedah gimana Dokter Hari? Ya itu kan isu atau rumor atau memang fakta yang ada kaitannya pemakaian bedah pada anak-anak, pada genitalia terus menyebabkan kanker ovarium. Gimana? Iya dok. Emang dari itu kan penelitian itu eh, waktu ditemukan dari kanker ovarium tersebut ternyata ada secara mikroskopik talkum. Nah, asbes dan talkum yang biasanya jadi satu eh, dipakai bedaknya di sana terus naik. Nah, itu belum ada sampai sekarang kok saya belum melihat adanya ban ya dari produk talkum
untuk dipakai di sana dan seberapa banyak orang yang pakai di sana talkumnya sampai naik ke atas itu belum ada statistiknya dok. Jadi penggunaan talkumnya berhubungan tapi belum tentu correlates but not apa ya berhubungan. Jadi ditemukan insidennya tapi belum tentu 100% penyebabnya karena ada talkumnya gitu dok. Ya, ya. Jadi karena itu belum ada yang bikin ban, oh nggak boleh pakai talkum, itu belum ada dok. Kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang yang terakhir kelihatannya memang ada kecenderungan terutama pada endometriosis ya. Endometriosis sekarang juga rasanya juga semakin meningkat terkait dengan pola hidup, menikahnya terlambat. Yang saya amati memang terkait juga dengan apa namanya paritas ya. Meskipun cukup banyak juga yang paritas tinggi karena usia ovarium, tapi hati-hati juga pada yang infertil, tidak menikah atau paritasnya rendah. Itu rasanya kok juga lebih lebih sering. Barangkali mungkin nanti Dokter Bilama bisa bisa menyampaikan kalau ada data-datanya. Kalau infeksi rasanya belum ada ya. Sampai saat ini risiko eh, ada infeksi yang menyebabkan, kalau teorinya kan ovulasi yang terlalu sering ya. Barangkali ada inflamasi. Kalau kita melihat memang biologi faktor dari suatu CA itu memang macam-macam, ada cukup banyak. Termasuk masalah-masalah inflamasi. Ya, itu mungkin yang sudah dijelaskan tadi. Ada pertanyaan dari kolom chat ini tentang kalau kita bicara prognosis itu tidak hanya kaitannya hidup mati, tetapi mungkin juga dengan kualitas hidup yang perlu kita perhatikan. Kira-kira gimana komentarnya Dokter Birama? Pertanyaan ya dok, jadi terkait kualitas hidup itu jadi gini, jadi eh kalau kita sebagai dokter itu kan selalu kalau kita menerima seorang pasien itu pasti goalnya pasien itu kan sebetulnya kesembuhan atau paling tidak kualitas hidupnya. Dengan kita mengetahui prognosis tadi, kita ada amunisi untuk menginformasikan kepada pasien terkait kira-kira seperti apa sih. Jadi kan tentu saja sangat berbeda. Misalnya contohnya pasien ditemukan pada stadium 1 dengan stadium 3 itu tentu saja prognosisnya berbeda. Jadi menurut saya ini memang tidak hanya berbicara soal hidup dan mati, tapi juga mencakup kualitas hidup pasien nanti sampai apalagi ini kanker, otomatis paling nggak selama 5 tahun akan berhadapan terus dengan dokter kandungan seperti itu dok. Jadi menurut saya ya kita harus mengetahui prognosis ini, parameter prognosis ini apa saja untuk sebagai bahan kita untuk KI kepada pasien terkait tidak hanya hidup dan mati, namun kualitas hidup pasien seterusnya seperti itu dok. Oke. Dokter Ari mungkin ada yang ditambahkan tentang Iya, pertanyaannya Dr. Seto ini baik ya. Jadi nomor satu kita ini ngejar overall survival gitu ya. Tapi ada titik di mana kita overall survival nggak bisa diapa-apakan gitu kan ya. Sehingga satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah perawatan paliatif sehingga meningkatkan quality of life. Quality of life secara objektif sudah banyak yang bikin penilaian ya, EORTC, GLJ30 dan sebagainya. Jadi kalau mau meneliti ini quality of life-nya gimana dibandingkan sebelum terapi ini, itu bisa. Yang belum ada adalah jawaban dari pertanyaan Dr. Seto ini ada scoring system atau ada nggak untuk menilai ini quality of life secara keseluruhan, tapi bukan kematian. Tapi belum ada yang langsung, tapi maksudnya begini, overall survival dan PFS itu berbanding lurus dengan quality of life. Jadi kita bisa membuat ekstrapolasi dari overall survival dan PFS tersebut dengan quality of life-nya. Jadi selama kita ngikuti guideline terapinya ngejar PFS sama sama OS, insya Allah quality of life-nya juga meningkat. Sampai suatu titik kita nggak bisa ngejar itu, ya udah paliatif murni gitu, Dokter Bejo. ya ya terima kasih. Ya quality of life ini ya mesti kita memang komunikasi kita dengan pasien dan keluarga ya penting sekali apalagi pada usia ovarium.
sering kita memaksakan kemo terus ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa kemo itu juga penderitaan ya. Apakah orang yang di kemo quality of life-nya lebih bagus atau enggak itu juga pertanyaan. Oleh karena itu kita harus juga bisa melihat keuntungan dan kerugian, apalagi pada kasus-kasus yang sudah recurrent ya. Dan kita akan mungkin teman-teman akan sering juga menghadapi recurrent. Kenapa? Karena mayoritas ketemu stadium lanjut ya. Jadi meskipun sudah optimal kita melakukan terapi, operasi maupun medikamentos, tetapi ya risiko recurrent itu masih tetap tinggi. Nah, pada kondisi demikian kita juga termasuk juga tadi disampaikan Dokter Hari, Dokter Birama bahwa yang utama itu adalah sisa tumor kalau kita melakukan tindakan. Nah, kadang-kadang sisa tumor ini harus kita lakukan dengan cara harus melakukan tindakan-tindakan lebih. Oleh karena itu seorang operator itu bukan sendirian, kadang-kadang tim ya dengan bedah digestif, dengan urologi dan sebagainya. Ada kalanya kita harus memotong usus dan sebagainya, ngambil liver sebagian dan sebagainya. Itu tentunya juga ada kaitannya dengan quality of life. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan, kita pikirkan, dan sekali lagi mungkin komunikasi kita dengan pasien dan keluarga saya kira sangat penting. Ini ada pertanyaan dari Dr. Wahyu Widoyoko Sidoarjo ini. Adakah pre-cancer lesion pada si ovarium seperti halnya pada cervix dan endometrium? Dokter Birama, silakan Dokter Birama. Ya dok. Jadi tadi sudah sempat disinggung sedikit sama Dokter Hari terkait pre-cancer lesion ini apakah tidak ada yang seperti CA cervix ya yang karena natural historinya masih belum jelas. Kalau kanker serviks itu kan sudah bisa lebih tampak lebih jelas sehingga metode-metode screeningnya itu eh, dapat ditemukan ya. Sedangkan pada yang kanker ovarium ini eh, lesi prakanker ovarium masih sulit dideteksi secara klinis karena lokasinya mungkin berada di dalam perut dan tidak ada screening rutin yang efektif. Namun penanganan preventif itu hanya difokuskan pada kelompok resiko tinggi seperti yang tadi Dr. Hari jelaskan misalnya dilakukan salving ovarectomy pada pasien yang BRCA karier misalnya orang tuanya kanker ovarium kemudian diperiksakan mutasinya positif kemudian anaknya perempuan positif dan sebagainya. Jadi mungkin masih sebatas itu. Mungkin itu Dr. Pujo. Ya, ya. Dokter Ari bisa ada yang ditambahkan mungkin? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan Dokter Wahyu ini bagus sekali ya. Jadi cancer itu tidak terjadi semalam gitu ya. Jadi hari ini normal, mak beduduk, besok kanker itu nggak mungkin. Jadi ada namanya pre-cancer lesion. Nah, sayangnya ini pre-cancer lesion ini well developed natural history-nya itu di CA cervix karena ada namanya George Papanicolo iseng itu ya, istrinya tiap hari di swab cervixnya ketahuan akhirnya. Dari ide itu diekstrapolasikan di CA endometrium gitu kan, disampling terus, oh ketahuan. Nah, andaikan gitu ya, nanti Dr. Wahyu ini suatu saat menemukan cara untuk melakukan sampling CA ovarium tanpa laparotomi atau tanpa laparoskopi, mungkin bisa ketahuan. Sampai sebelum itu bisa dilakukan, kesulitan kita ini Dr. Wahyu untuk mendiagnosa precancer lesion. Sehingga ujung-ujungnya ya gitu, mak betutuk tiba-tiba stadium 3. Sebetulnya nggak mak betutuk, cuman kita miss, nggak tahu kapan ininya. Sayangnya begitu. Kita udah terpuji ucapan saya. Baik, terima kasih Dokter Ari. Eh, ada ya ilmu terus berkembang bahwa ada temuan eh, awal mulanya dimulai dari tuba ya. Oleh karena itu tindakan pemotongan eh, tuba salving itu dianjurkan dan rasanya cukup kuat untuk menurunkan eh, risiko kanker ovarium yang epithel terutama. Kira-kira bagaimana, Dokter Irama? Dan itu saya kira sudah cukup lama. Waktu saya ke Amerika dengan Dokter Brahmana bahkan ada
eh, nomenklatur baru untuk tindakan pengambilan tuba pada kasus-kasus yang untuk mencegah kanker hidung telur. Mungkin Dokter Birama Ya, bisa memberikan komentar. betul dok. Jadi ini yang utamanya yang golongan epitelial ya, terutama yang high grade serous ovarian cancer. Jadi memang bukti patologi molekuler itu ternyata asal mula dari tuba itu betul, terutama STIC, serous tubal intraepithelial carcinoma. Ini Ya, ya di ujung tuba Fallopi ini berkaitan dengan mutasi P53. Jadi memang identik tadi yang saya di slide saya itu ada yang tipe 2. Itu memang berkaitan berasal dari Fimbria atau tuba Fallopi. Kemudian pertanyaannya apakah salpingektomi oportunistik sebagai strategi pencegahan, kan itu pertanyaan intinya. Eh Mungkin di negara-negara dengan sumber daya terbatas melakukan salpingektomi ini mungkin prosedur yang elektif ya, tubektomi seperti itu. Misalnya pasien dengan miom kemudian besar dan sudah paritasnya cukup, tidak hanya TAH tapi juga TAH sama bilateral salpingectomy. Jadi itu juga bisa diadopsi dengan background yang seperti di atas. Jadi sebagai opportunistik saja profilaksis seperti itu untuk menurunkan insidensi kanker ovarium pada populasi yang memang bisa dikerjakan salpingektomi. Jadi bukan tiba-tiba di salpingektomi seperti itu, kecuali yang tadi kasusnya Angelina Jolie yang dijelaskan Dokter Hari. Mungkin itu Dokter Pujo. ya, tapi tentunya dengan informed consent, dengan penjelasan yang sebaik-baiknya pada pasien dan keluarga ya. Dan termasuk kita tunjukkan literatur-literatur yang mungkin mendukung. Dokter Ari ada komentar mungkin Dokter Ari? Iya dok, jadi saya setuju dengan Dr. Birama karena penelitian terbaru menunjukkan bahwa CA ovarium, CA tuba, dan CA peritoneum itu originnya sama, dan yang kita bisa kontrol adalah yang dari tubanya. Karena tuba yang diambil tidak mengalter fungsi ovarium secara hormonal, tapi menurunkan risk of CA ovarium. Saya setuju, dan American Congress of OBGYN, ACOG ini juga setuju. Jadi salpingektomi pada saat histerektomi, tapi bukan untuk tubar sterilisasi, itu dikatakan aman, tidak meningkatkan resiko komplikasi, perdarahan, dan sebagainya. Tapi untuk masalah ini, apakah ada ini data jangka panjang, evaluasi 30 tahun, orang yang di profilaktik salpingektomi, kata namanya itu profilaktik salpingektomi, terus ada satu kelompok yang tidak diprofilaktik salpingektomi. Apakah saya ovariumnya datanya lebih tinggi pada yang tidak dilakukan? Jawaban itu belum bisa ngomong evidence based grade 1A dok, karena belum sebesar itu N-nya. Tapi hipotesisnya sudah begitu. Dari hipotesis yang dibilang Dr. Birama STIC tadi, diekstrapolasikan untuk melakukan profilaktis salpingektomi sampai kita menunggu data yang jauh lebih besar sampai bisa ngomong 100% menurunkan CA ovarium gitu dok. Baik, terima kasih Dokter Ari. Ada pertanyaan ini Dokter Irwin Lamtota tentang ASITES. Apakah penilaian ASITES dalam artian volume itu menjadikan prediktor risiko kanker ovarium? Ataukah apakah serta-merta kalau ada ASITES itu langsung menjadi curiga ganas? Monggo silakan Dokter Barama. Ini terkait dengan ada ASITES ya. Memang ada tumor-tumor jinak yang juga bisa memproduksi ASITES ya. Silakan Dokter Barama. Baik, terima kasih dok. Jadi tadi di slide saya itu ada efusi pleura atau asites itu prognosisnya terutama yang masif ya itu ternyata prognosisnya jauh lebih buruk. Tapi dengan catatan itu pasien sudah terdiagnosis kanker dan itu berkaitan dengan tipe yang epitelial yang terutama yang high grade serous ovarian cancer. Namun ini pertanyaannya apakah bila asites itu sudah prediktor untuk kanker ovarium? Ya jawabannya mungkin ya tidak semua asites langsung dicurigai dari tanda keganasan karena penyakit metabolik, penyakit liver atau tadi Dr. Pujo mengatakan tumor jinak ovarium juga memproduksi asites. Jadi itu harus hati-hati. Jadi itu dulu kemudian bahkan bila ternyata dia kanker
volume asites itu bukan satu-satunya indikator. Jadi kalau asitesnya banyak ternyata itu jauh lebih buruk prognosisnya, tentu saja tidak. Jadi lebih banyak faktor yang lainnya yang dapat berkaitan dengan prognosis kanker ovarium. Mungkin itu dok tambahan saya dok. Dokter Ari, ada yang ditambahkan mungkin? Baik, pertanyaannya bagus ya. Jadi asites volume apakah berpengaruh? Jadi kita mengkuantifikasi asitesnya. Mungkin secara gampang saya izin share sebentar. Jadi kalau kita mau lihat Adnex Index ya, ini saya biasa pakai untuk saya ovarium untuk ini memprediksi. Nah, ini kita ada faktor asites present atau enggak gitu ya. Kita coba lihat pada data ini umur 29, ukurannya 22 cm, ada solid part dan sebagainya. Ini coba kalau CA125-nya 100, tidak ada asites, kemungkinan benign tumornya 96%, ada asites, jadi 92,5%, masih di bawah borderline. Jadi ini adalah menyimpulkan kata-kata Dokter Birama tadi, tidak semua asites itu memastikan bahwa ini langsung meningkat, oh ini langsung saya enggak. Jadi eh, parameter lain pun sekarang sudah di multivariate analisis mempunyai kontribusi yang cukup besar untuk mengakibatkan ini CA atau tidak. Jadi jawabannya tidak. Jawaban simpelnya. Terima kasih, Dok. Masih, Dokter Ari. Cuman ada, saya kira sudah sering dijelaskan ya, untuk mendiagnosis kanker ovarium dari USG yang sederhana ya sebetulnya sudah sangat mudah ya. Apalagi kalau ditambah ada hasil tes. Jadi ini sudah curiga dari gambaran tumornya ke arah keganasan, ditambah hasil tes, ya tentunya menjadi lebih lebih tidak bagus ya. Cuman yang saya ingin pesan, barangkali untuk teman-teman di daerah ya, kalau memang ada gambaran seperti itu, asitesnya besar. Eh, ini kembali ke quality of life, ke keluhan pasien. Biasanya pasiennya itu sesek dan bukan tidak mungkin visi ke pleura ya, ke atas ya. Sebetulnya kalau dilakukan fungsi itu pasiennya akan senang sekali, tetapi harus disampaikan bahwa itu adalah tindakan sementara ya. Jadi kadang-kadang kita lupa untuk ngopeni pasien dengan baik. Pain, nyeri, sakit itu rasanya harus. Dan orang yang asitasnya besar sekali itu kadang-kadang memang nyeri sekali. Tindakannya bukan tindakan yang terlalu berbahaya dan sangat melegakan untuk pasien. Jadi barangkali ini aja usulan aja kalau ada teman-teman menemui seperti itu, gambarannya kok mengarah ke kanker ovarium, nggak ada masalah dilakukan fungsi ya. Ada bagusnya juga kalau dari fungsi itu dilakukan pemeriksaan sitologi ya. Baik, ini ada pertanyaan bagus juga dari Dr. Nurudin. Ovarektomi pada kasusnya mama apa masih dikerjakan? Ini sebetulnya bidangnya beda ya. Tetapi mungkin terkait juga dengan kita. Silakan Dokter Hari dulu, Dokter Hari. Silakan Dokter Hari. Baik, terima kasih Dr. Pujo. Terima kasih pertanyaan Dr. Nurdin. Ini saya beberapa kali dikonsultasi sama teman bedah onko untuk melakukan ovarektomi. Ini tidak rutin dilakukan ovarektomi saat ini. Mungkin dulu pernah rutin, tapi karena sekarang sudah imunohistokimia estrogen reseptor sudah lebih masif di mana-mana, maka kita hanya melakukan ovarektomi pada pasien dengan estrogen reseptor positif dan beberapa ada mutasi gen tertentu yang walaupun ER-nya tidak positif, estrogen masih bisa memberikan manfaat. Jadi jawaban simpelnya tidak rutin, hanya yang indikasi tertentu, Dr. Pujo. Ya, ya. Dokter Birama, ada yang ditambahkan mungkin? Ya dok, jadi kalau tindakan ovorektomi pada kasus kanker payudara, apakah masih dilakukan? Jawabannya iya, tapi ini harus ada garis bawahnya seperti Dokter Hari tadi. Itu yang masih memiliki indikasi pada kasus kanker payudara tertentu, terutama yang bergantung hormon, misalnya IR/PR-nya positif. Atau yang kedua yang tadi sudah dibahas, ternyata ini konteksnya mutasi BRCA-nya positif, itu juga harus hati-hati. Itu juga manfaatnya ganda, selain menurunkan kadar hormon estrogennya yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan kanker payudara bila IR positifnya positif, juga mengurangi resiko kanker ovarium di masa depan. Itu jadi iya, tapi ada indikasinya, tidak semuanya dok, tidak rutin. Cuma aja dok. Baik, terima kasih. Waktunya nggak ternyata tinggal 1 menit ini. Ada satu ya cukup cukup
ada juga ya literatur bahwa oral contraception, ya, combine atau apapun, itu ada dampaknya juga untuk prevent SIA ovarium. Kira-kira bagaimana Dokter Hari tentang hal ini? Oral contraception untuk menurunkan sel ovarium gitu ya, Ya, Dok ya? ada dampaknya juga, berperan juga. Apakah dia juga mencegah melalui risiko endometriosis atau barangkali melalui ovulasi barangkali. Jadi pada memakai oral kontrasepsi mungkin tidak ada ovulasi, tidak ada inflamasi, tidak ada luka di setiap ovulasi. Saya nggak tahu. Kalau nggak salah Dokter Brahmana pernah memberikan literaturnya itu di WA. Iya dok, betul dok. Saya setuju. Jadi penggunaan kontrasepsi oral ini bisa menurunkan sel ovarium dengan mekanisme mencegah ovulasi. Jadi kan yang tipe ovarian cancer terbanyak yang epithelial itu eh, faktornya karena ovulasi merusak lapisan epitelnya terus nyembuh lagi, rusak nyembuh. Kalau misalnya ovulasinya itu diturunkan, maka bisa menurunkan resiko. Perempuan rata-rata melakukan ovulasi sebanyak 300 sampai 400 kali dalam hidupnya. Sebanyak itu apakah 100% terkena ovarium? Enggak, cuman semakin tinggi makin tinggi risknya dengan hormonal yang bisa menurunkan itu bisa menurunkan ovarian cancer yang tipe epithelial gitu, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi nih sebelum waktunya sudah habis, tapi Eman ini. Apakah limfadenopati dari CT scan merupakan faktor risiko keganasan si ovarium? Monggo, Dokter Birama. Iya dok, jadi pertanyaannya adalah apakah limfadenopati dari CT scan dianggap sebagai faktor resiko atau indikator keganasan? Eh, Menurut saya bukan merupakan faktor resiko, melainkan indikator kemungkinan penyebaran penyakit. Jadi kalau kita melihat staging Vigo, kalau misalnya eh, kelenjar getah bening di pelvis positif sudah dibuktikan ada kanker, stadiumnya sudah 3C, 3A1. Tapi kalau dia ternyata di para aortanya juga positif itu sudah naik. Jadi otomatis itu bukan faktor risiko tapi indikator kemungkinan penyebaran penyakit. Tapi harus dibuktikan ya tidak cukup dengan dari CT scan-nya CT scan-nya tampak tapi terus kita berasumsi ini merupakan keganasan kanker ovarium belum tentu. Karena terjadinya limfadenopati itu kan banyak bisa inflamasi dan sebagainya. Salah satunya memang penyebaran kanker ovarium yang sedang kita bahas ini. Itu dok dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, mungkin 1 menit take home message dari Dokter Hari dulu. Silakan Dokter Hari. Oke, baik. Kalau saya karena prognostik utama dari kanker ovarium adalah residual tumor size dan dari penelitian multisenter ditunjukkan bahwa kalau memang ternyata sel ovarium yang menangani adalah gynekologis versus bukan, maka lebih baik yang menangani adalah gynekologis. Tapi saya sangat setuju dengan Dr. Ujo ya. Untuk meningkatkan quality of life, jangan takut untuk membuat penanganan dari pasien yang curiga sel ovarium dulu. Ya, terutama paling simpel itu ASI tes tadi. Dipungsi, dikurangi ininya, diperiksakan sitologi di tempatnya, terus dirujuk. Syukur-syukur sampai kita sudah ada hasil sitologinya ya, Dr. Pujo ya. Kalau ternyata advance, kita bisa kemo dulu. Jadi, jangan langsung disikapi, wah ini harus onkolog gitu. Jadi, banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk membantu pasien. Terima kasih, Baik. Dok. Terima kasih Dokter Hari. Dokter Wirama. Baik dok, jadi saya berkaitan dengan materi prognosis ini. Jadi dengan kita tahu faktor prognosis, bahkan faktor prognosis utama dari kanker ovarium ini, paling tidak ini amunisi kita. Karena saya juga pernah di rumah sakit yang lebih kecil untuk membawa pasien datang untuk dirujuk karena kita sebagai dokter kandungan yakin ini merupakan suatu keganasan itu sulit. Tapi dengan menunjukkan beberapa faktor prognosis ini itu bisa jadi amunisi pasien agar segera mau untuk dirujuk karena salah satu tantangan itu bukan dari kadangkala bukan dari dokter kandungannya yang
dalam tanda petik memang tidak mau, tapi dari pasiennya yang memang enggan untuk dirujuk. Mungkin itu dok dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, dari saya kira si Alvarium ini sering terlambatnya. Barangkali gejala yang supaya nggak nemen terlambatnya, abdominal discomfort itu sebaiknya ya datanglah ke dokter kandungan. Ya, kadang-kadang mereka datangnya ke tempat lain, kemudian diobati, paling dianggap sebagai mah. Mungkin juga memang penyakit dasarnya itu, tetapi ada baiknya dilakukan USG atau minta USG atau USG sendiri, monggo silakan. Paling tidak kita tahu lebih awal lah, kalau tadi dikatakan bahwa stadium awal itu prognosisnya lebih bagus, saya kira bisa ditangani lebih baik dan lebih cepat. Saya kira itu mungkin. Terima kasih Dr. Ari, Dr. Birama, dan teman-teman semuanya yang mengikuti acara ini dan teman-teman yang secara aktif bertanya. Mudah-mudahan ada manfaat dari tas pagi hari ini tentang onkologi. Baik, saya kembalikan kepada Dr. Seto. Terima kasih Dr. Seto. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Dr. Pujo, Dr. Hari, Dr. Birama. Seperti dugaannya bahwa saya ini tema yang menarik, pertanyaan banyak dan tapi alhamdulillahnya sudah dijawab saya yakin dengan tuntas dan puas oleh Dr. Hari dan juga Dr. Birama. Jadi sekali lagi meskipun ini silent killer, LD killer, tapi ya insya Allah prognosisnya masih bisa diidentifikasi, termasuk juga tadi yang Dr. Hari katakan ada peran-peran dari mungkin sebagai umum untuk paling tidak mengurangi atau mencegah atau mungkin paling tidak memperlambat atau deteksi dini dari CA ovarium ini sebagai kanker ketiga terbanyak atau nomor 2 dari seluruh kanker ginekologi. Terima kasih. Kita akhiri bersama acara ini karena sudah lewat waktunya. Aturun sekali lagi pada seluruh moderator dan narasumber. Kita ketemu lagi tanya apa saja minggu depan hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pujo, Dr. Birama, Dr. Seto. Pada tanggal 13 April 2025, POGI Cabang Surabaya menggelar acara Halal Bihalal dalam rangka Idul Fitri 1446 Hijriah. Acara diawali dengan tausiah dari Ustadz Kiai Haji Imam Hambali yang mengajak para hadirin untuk merefleksikan makna Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tausiah, acara dilanjutkan dengan seminar singkat bertajuk Sian Klinik yang mengangkat tema Safeguarding Maternal Health, the Importance of Influenza and Tdap Immunization. Dalam momen ini, POGI Cabang Surabaya juga menyambut para anggota baru yang telah bergabung. Dengan harapan kehadiran mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Suasana berlangsung penuh kehangatan dan keakraban. Para guru besar, senior dan sejawat yang hadir berbaur serta bercengkrama dalam nuansa silaturahmi Idul Fitri. Semoga kebersamaan ini semakin merekatkan tali persaudaraan antar sejawat SPOGI dan memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kesehatan serta keselamatan ibu dan bayi.
Surabaya?